Mas, tunggu aku!" seru Zara dari dalam kamar. Tidak ada sahutan, Daven terlihat asik memainkan ponsel di depan kamar tanpa menghiraukan istrinya yang tengah tergesa-gesa saat merias wajah. Beberapa jam yang lalu, Daven yang bekerja di sebuah perusahaan ternama di Jakarta mendapat pesan oleh bosnya untuk datang ke restoran bintang 5 mengikuti acara makan malam. "Tunggu aku ya sayang. 10 menit lagi aku sampai di depan kontrakan kamu." Satu pesan Daven ditujukan untuk seseorang yang disebutnya sayang. "Kelamaan, gak usah ikutlah. Aku sendiri aja, Ra. Kamu di rumah masakin makan malam aja buat ibu sama Regan," ujar Daven di sela-sela pintu kamar yang sedikit terbuka. "Tunggu Mas, ini tinggal pakai parfum saja kok," teriak Zara berusaha menahan suaminya untuk tidak segera pergi. 10 detik kemudian, langkah kaki terdengar cepat menghampiri Daven yang masih berdiri mematung di depan kamar. "Ayo Mas, kita berangkat." Zara berjalan menyamai posisi Daven. Zara menggenggam tangan Daven untuk diajaknya turun ke bawah. Tunggu dulu!" Daven nampak jijik ketika melihat penampilan istrinya malam itu. Zara tercengang ketika Daven bergidik ngeri saat mengamati penampilannya dari atas sampai bawah. Perasaannya kalut, takut kalau sampai Daven mengintimidasinya seperti kemarin-kemarin hari. Zara yang memiliki tubuh gempal memang selalu menjadi bahan cemoohan dari suaminya sendiri. "Apa kamu yakin akan pergi denganku malam ini? Lihat, penampilanmu saja tidak meyakinkan," ucap Daven memberi pendapat. "Apa ada yang salah dengan penampilanku malam ini? Aku sudah berusaha mempercantik diri agar pantas sejajar denganmu, Mas. Sampai kapan kamu menyembunyikanku dari teman-temanmu? Aku ini istrimu loh, Mas. Tidak sepantasnya kamu memperlakukanku seperti ini. Aku juga butuh pengakuan darimu," protes Zara pada suaminya. "Argi, sudah. Basti tahu nggak? Apa-apa pengakuan? Apa-apa pengakuan? Emang selama ini aku nikahin kamu bukan pengakuan namanya? Udahlah, nggak usah ikut. Lagian nanti juga banyak yang nggak bawa istri atau suami mereka. Kamu di rumah saja bantuin ibu masak buat makan malam." Daven sedikit meninggikan nada bicaranya agar Zara takut dan tidak jadi ikut dengannya. Melihat suaminya tetap bersikukuh seperti itu, Zara hanya bisa pasrah dan mempersilahkan Daven untuk segera pergi ke acara makan malam. Zara kembali ke dalam kamar dan menghapus riasan wajah yang sudah terlanjur menempel di mukanya. Demas Tabia Azara, wanita dengan bentuk tubuh berisi ini sudah 7 tahun menjadi istri dari lelaki bernama Daven Anggara. Mereka berdua sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 5 tahun. Mereka berdua menikah karena desakan dari ibu Daven yang bernama Tari. Saat itu, Zara yang masih duduk di bangku SMA kehilangan kedua orang tua karena sebuah kecelakaan pesawat. Kedua orang tua Zara dan Tari memang sudah bersahabat sejak lama. Dari hasil persahabatan itu, mereka sepakat untuk menjodohkan anak-anak mereka. Zara yang saat itu masih dalam masa kelulusan langsung dipinang oleh keluarga Tari. Mau tidak mau akhirnya Zara menikah usia muda dan belum pernah merasakan apa yang namanya bekerja. Meskipun dijodohkan, Zara tetap mencintai Daven dengan sepenuh hati. Dia menganggap Daven adalah cinta pertamanya. Maklum, selama ini Zara tidak pernah dekat dengan lelaki karena memang dia tidak pernah berpacaran sebelumnya. Berbanding terbalik dengan Daven, sebelum dijodohkan dengan Zara, dia sudah lebih dulu mempunyai kekasih. Awalnya Daven menolak mentah-mentah rencana perjodohan dirinya dengan Zara, tetapi karena desakan Tari yang mengancam akan menarik seluruh fasilitas untuk Daven, akhirnya Daven menerima perjodohan dengan terpaksa. "Pra, kamu kok malah di dapur? Bukannya kamu mau pergi makan malam sama Daven?" tanya Tari kebingungan saat melihat menantunya malah sibuk di dapur. "Ya Bu, tadi kebetulan Zara belum apa-apa. Kasihan Mas Daven kalau harus nungguin Zara," sahut Zara beralasan. "Ya nggak apa-apa dong, biarin aja Daven nunggu. Kan, itu udah kewajiban dia sebagai suami kamu, Ra," Tari berpendapat. Zara tersenyum kikuk,
jauh di lubuk hati paling dalam, sebenarnya dia juga ingin diperlakukan sebagai seorang istri pada umumnya. Hanya saja, di usia pernikahan mereka yang ke-7, Daven sama sekali belum bisa membuka hatinya untuk Zara. Mungkin lain kali saja, Bu. Lagian Zara lagi pengen masak sop iga buat Regan. Dari kemarin dia rewel terus minta dimasakin. Kekeh Zara menutupi rasa sakit hatinya. Ya sudah, Ibu bantuin ya. Nanti kita makan malam bertiga saja. Tari meraih wortel untuk dikupasnya. Sesekali mereka bercanda gurau membahas kenangan saat kedua orang tua Zara masih hidup. Zara sangat beruntung memiliki ibu mertua sebaik Tari. Jika bukan karena Tari, mungkin saat ini dia sudah menjadi gembel dan hidup di jalanan. Orang tua Zara yang notabene seorang pengusaha terlilit banyak hutang. Saat mereka meninggal, semua aset kekayaan disita demi melunasi semua hutang-hutang mereka. Ibu, ayah mana? Aku mau kereta Thames yang hijau. Merengek seorang anak kecil dari arah tangga. Buah hati hasil dari pernikahan Daven dan Zara terlihat sangat menggemaskan ketika sedang merajuk seperti itu. Dia terus saja merengek meminta mainan kesukaannya. Cucu Oma sudah bangun? Ayo kita makan dulu. Ajak Tari lalu menghampiri cucu kesayangannya. Gak mau! Aku mau Thames hijau! Sentak Regan menangkis tangan Tari. Thames hijau? Apa itu? Tanya Tari kebingungan. Kereta Bu, kemarin ayahnya janjiin mau beliin kereta yang warna hijau. Kebetulan ayahnya lupa belum beli. Bisik Zara pada ibu mertuanya. Takut kalau sampai Regan mendengar dan akan kembali merajuk. Mana Thames hijauku? Mana Bu? Mana ah? Tangis Regan pecah ketika mainan kesukaannya belum juga datang. Dia memukul-mukul pelan tubuh sang ibu. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Zara meraih Regan dalam dekapannya. Sambil tersenyum Zara berucap, Sayang, kemarin ayahmu banyak kerjaan. Mungkin ayah lupa mampir ke toko mainan. Bagaimana kalau ibu ingatkan sekali lagi? Regan mau telepon sama ayah untuk mengingatkan? Dengan polosnya anak kecil itu mengangguk senang. Oke, ibu telepon ayah sebentar ya. Zara segera menyerahkan Regan kepada Tari. Dengan gesit dia kembali ke kamar untuk mencari ponselnya. Nomor WhatsApp Regan terdengar sedang aktif, tetapi si yang punya ponsel agaknya sedang asik makan malam dengan rekan kerjanya. Sampai-sampai telepon dari istrinya tidak kunjung dijawab. Zara menekan nomor suaminya untuk ditelepon kembali. Hingga selang beberapa detik, sebuah suara terdengar menyahut dari arah seberang. Halo Mas, Assalamualaikum. Hening, tidak ada jawaban sama sekali. Hanya terdengar suara seperti decitan suatu benda. Halo, Mas Daven? Zara kembali menyapa melalui ponselnya. Semakin Zara berbicara, semakin keras pula suara gaduh disertai decitan tersebut. Hingga saat kedua pasang telinga Zara mendengar suara seorang wanita. Sayang, aku hampir keluar. Mas, itu suara siapa? Tanya Zara dengan suara tercekat. Zara masih berdiri terpaku di depan meja rias miliknya. Tangannya mulai gemetar saat suara-suara erotik itu saling bersahutan. Mas Daven! Teriak Zara akhirnya. Untung saja saat itu Tari dan Regan sedang berada di lantai bawah. Sehingga suara teriakannya tidak terdengar sama sekali. Bulir-bulir air mata mulai berjatuhan. Hati Zara hancur bersamaan dengan suara lenguhan panjang dari sosok yang dicintainya selama ini. Zara tidak menyangka jika suaminya tega memadu kasih dengan wanita lain. Yang Zara tahu, selama ini memang Daven tidak pernah mencintainya. Zara sama sekali tidak pernah berburuk sangka jika suaminya akan berselingkuh di belakangnya seperti ini. Terima kasih sayang, servismu sangat memuaskan. Terdengar sebuah pujian untuk wanita yang berhasil membuat Daven mabuk kepayang.
Entah kekuatan apa yang merasuki Zara secara tiba-tiba, tangannya meremas kuat dan melempar ponselnya ke dinding kamar. "Brengsek kamu, Mas!" Pekiknya dalam hati. "Tok. Ra, kenapa lama sekali? Regan sudah lapar. Ayo makan dulu." Ajak Tari dari arah luar. Zara yang masih menangis sendu lantas menyeka air matanya dengan pelan. Diraihnya handuk kecil yang tergantung di pintu untuk mengusap wajahnya yang sudah basah. "Ah, iya Bu, Mas Daven tadi bilang masih sibuk ngobrol sama teman-temannya. Besok biar Zara aja yang bawa Regan ke toko mainan." Zara kembali beralasan. "Oh ya sudah, kita makan yuk. Kayaknya Regan juga sudah lupa sama mainannya. Dia lagi nungguin kita di meja makan," ujar Tari pada menantunya. Zara mengangguk pelan, dia tidak berani menatap Tari terlalu lama, takut kalau sampai Tari tahu jika dirinya habis menangis. Sialnya, mau disembunyikan seperti apa tetap saja Tari menyadari gelagat Zara yang terlihat murung. Bahkan kedua matanya masih jelas terlihat sembab. "Dia bikin ulah lagi, Ara?" ujar Tari begitu gamblang. Tari yang notabene tahu jika anak semata wayangnya belum bisa menerima Zara sebagai istrinya sudah paham betul saat-saat seperti ini. Dia memang peka jika Zara dan Daven sedang tidak baik-baik saja. Sejujurnya Zara sangat sungkan jika Tari bertanya mengenai masalah rumah tangganya dengan Daven. Zara merasa gagal menjadi istri yang baik untuk suaminya. Maka dari itu, Zara selalu berusaha untuk menutupi segala keburukan suaminya terhadap dirinya. Dia ingin menunjukkan kepada Tari jika dia mampu merebut hati anak lelakinya secara perlahan. "Enggak kok, Bu, cuma ada kesalahpahaman saja. Mas Daven lagi nggak mau diganggu saat lagi kumpul sama rekan kerjanya," ucap Zara berbohong. Lagi dan lagi, Zara hanya bisa berbohong ketika Tari bertanya mengenai permasalahannya. Semua itu Zara lakukan semata-mata agar rumah tangganya terlihat selalu harmonis. "Maaf Bu, aku selalu berbicara bohong. Aku tidak mau membebani ibu lebih dari ini," batin Zara dalam hati. Makan malam pun selesai, Zara menimang Regan dalam gendongannya, berharap agar Regan tidak kembali rewel menanyakan mainannya kembali. Ditatapnya wajah polos anak lelakinya dengan kagum. Dia merasa sangat bersyukur karena nasib anaknya tidak seburuk dirinya. Jika saja wajah Regan tidak mirip dengan ayahnya, mungkin Daven juga akan memperlakukan hal buruk terhadap anak kecil tak berdosa itu. Mata, hidung, mulut, dan kulit milik Regan sama persis dengan sang ayah. "Untung ada kamu, Nak, kalau tidak..." Bayangan Zara kembali ke masa di mana saat dirinya menjadi istri Daven di awal pernikahan. Dia sama sekali tidak pernah disentuh oleh Daven. Bahkan dengan tega Daven menyuruh Zara untuk tidur di sofa. Daven tidak mau tidur satu ranjang dengan wanita gemuk seperti Zara. Hingga tiba di mana saat Daven pulang dalam keadaan mabuk, dia langsung menyambar tubuh gempal Zara dan menggaulinya dengan perkasa. Saat itu juga hadirlah Regan dalam janin milik Zara. Jika tidak ada kejadian seperti itu, mungkin saat ini Daven sudah menceraikan Zara dan mencari istri yang lebih ideal. Ceklek. Suara pintu kamar terbuka, Daven dengan malas melempar jaket ke sembarang arah dan langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ingin sekali Zara bertanya mengenai suara aneh saat sedang menelpon Daven beberapa jam yang lalu. Tetapi hal itu dia urungkan dan lebih memilih untuk kembali menimang Regan. Dia akan menyelesaikan masalahnya setelah Regan benar-benar tertidur lelap. Daven melirik datar ke arah Zara yang masih menggendong Regan. "Keretanya masih di mobil. Kamu ambil sendiri ya, aku capek." Zara tidak menyahut, dia malah pergi keluar untuk menitipkan Regan yang sudah tertidur pulas pada ibu mertuanya. 10 menit berlalu sejak Zara pergi dari kamar mereka, dengan tiba-tiba Zara menggebrak pintu kamar dengan keras. Daven yang hampir memejamkan mata lantas terbangun dengan keadaan bingung. "Hei, gila kamu! Main banting-banting pintu!" sentak Daven pada istrinya. "Kamu yang gila, Mas. Lega kan? Kamu sekarang? Lega apanya?
Sinting kamu! Umpat Daven sambil melotot. Lega habis main kuda-kudaan sama selingkuhanmu. Gak punya hati kamu, Mas. Selama ini kamu anggap aku apa? Kamu gak mikir kalau udah ada Regan di pernikahan kita? Kamu jahat tahu, Mas. Zara balas menatap garang ke arah Daven. Bukannya menjelaskan, justru Daven malah tersenyum. Dia terlihat sangat mengejek saat Zara bertanya seperti itu. Syukurlah. Ucapnya masih dengan senyuman. Syukur katamu, Mas? Iya syukur kalau kamu udah tahu aku selingkuh. Emang selama ini kamu kemana aja baru sadar? Kamu tahu sendiri kan, Mir, dari dulu aku tuh gak cinta sama kamu. Kata Daven seraya menekan kata cinta pada Zara. Zara menggeleng pelan, hatinya seperti diremas ketika Daven mengutarakan isi hatinya selama ini. Tanpa berkedip, Zara tetap menatap wajah tampan lelaki yang dicintainya sejak pertama kali bertemu. Siapa wanita itu, Mas? Tanya Zara dengan suara bergetar. Kamu udah tahu kok, dia pernah jenguk kamu waktu melahirkan Regan. Daven kembali melirik sinis wajah istrinya untuk melanjutkan kalimatnya. Dia lebih segalanya dari kamu. Dia cantik, bodinya seksi, rambutnya bagus, dan yang lebih utama lagi, dia pandai saat di atas range. Tangan Zara menampar pipi kiri Daven dengan keras sampai meninggalkan bekas merah. Diusapnya pipi tersebut oleh Daven sambil mendengus kesal. Kalau saja kamu bukan ibu dari anakku, sudah habis kamu malam ini. Umpat Daven dengan mata berapi-api. Ayo Mas, tampar aku, suruh Zara sambil meraih tangan Daven. Cih, aku tidak akan mengotori tanganku untuk menyentuhmu, kata Daven mengelak sambil menghempaskan tangannya. Aku cinta Mas sama kamu. Aku pengen rumah tangga kita kayak pasangan yang lainnya. Tapi kalau kamu selingkuh seperti ini, aku rasa aku gak kuat lagi, Mas. Aku milih kita pisah aja daripada aku diselingkuhin. Ucap Zara panjang lebar. Oke, aku turuti permintaan kamu. Kamu pengen kita pisah kan? Tari menggigit bibir bagian bawah ketika melihat menantunya sibuk membereskan beberapa mainan cucunya ke dalam koper. Dia tidak tahan saat melihat kenyataan jika menantunya memutuskan untuk pergi dari rumah. Ra, tolong pikirkan baik-baik keputusanmu ini. Aku sebagai ibu dari Daven meminta maaf padamu, Nak. Ucap Tari dengan lembut. Kali ini air matanya sudah tidak terbendung. Tari menangis sambil mengusap pelan punggung menantunya. Impiannya dengan mendiang suami dan perjodohan antara dua keluarga terancam hancur. Tari sendiri tidak memungkiri jika anaknya lah yang bersalah. Bu, beri waktu untuk Zara merenungkan semua ini. Ibu tahu sendiri kalau selama ini, Mas Daven tidak pernah bisa menerima kehadiran Zara. Sampai kapan Zara dan Mas Daven seperti ini terus? Kalau ada yang lebih baik dari Zara, Zara rela Bu melepaskan Mas Daven. Jelas Zara pada Tari. Tidak, sampai kapanpun tidak akan pernah ada wanita sebaik kamu, Nak. Kamu satu-satunya wanita pilihan mendiang suamiku. Tegas Tari dengan suara lantang. Biarkan dia pergi, Bu. Lagi pula dia sendiri yang meminta untuk berpisah. Daven terlihat sedang menuruni anak tangga. Zara dan Tari bersamaan menoleh ke arah sumber suara. Lelaki tampan dengan pakaian kasual itu terus berjalan sambil menggendong Regan, anaknya. Jaga bicaramu, Van. Kamu gak malu apa sama anakmu? Sentak Tari pada anak semata wayangnya. Regan sayang, ayah sudah beliin tamas hijau yang kamu mau. Kamu main dulu ya di sana. Nanti ayah temenin kalau udah selesai bantu ibu beresin mainan kamu. Daven nampak membujuk Regan agar menjauh dari tempatnya berdebat. Anak kecil itu lantas berlari kecil sambil menghampiri tamas hijaunya di ruang keluarga. Daven ngomong apa adanya kok. Tanya saja sama Zara. Dia sendiri yang mau pergi meninggalkan Daven. Kata Daven membelah diri. Ya benar,
Aku memang memilih berpisah daripada diselingkuhi. Selama ini, aku juga tidak kurang-kurang untuk berusaha menjadi istri yang baik. Jawab Zara sambil menahan tangis. Zara, kita bisa bicarakan ini lagi dengan kepala dingin. Ibu yakin setelah ini Daven akan jauh lebih menghargaimu, nak. Ayolah, pertimbangkan semuanya dengan baik. Apa kamu tidak kasihan melihat anakmu? Dia masih butuh kalian berdua. Tari kembali menangis. Perasaannya hancur ketika melihat rumah tangga anak dan menantunya di ujung tanduk. Dia tidak bisa membayangkan jika Regan akan menjadi anak broken home kalau sampai kedua orang tuanya benar-benar berpisah. Melihat ibunya menangis seperti itu, Daven akhirnya luluh juga. Dia berusaha menenangkan sang ibu dengan cara memeluknya. Bu, kita hargai saja keputusan Zara. Soal Regan, ibu jangan khawatir. Daven akan bertanggung jawab penuh dan membesarkan Regan dengan baik. Ibu percaya sama aku, ucap Daven pada sang ibu. Mendengar ucapan Daven, Zara semakin yakin jika keputusannya untuk pergi dari rumah tersebut sudahlah tepat. Tidak ada sama sekali niatan Daven untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan mereka yang sudah hancur. Hingga tiba di mana saat Zara memutuskan untuk pergi sementara, dia meminta waktu untuk tidak tinggal satu atap bersama lelaki yang sudah menghancurkan hatinya. Bu, kita mau kemana? Kenapa ayah tidak ikut? Tanya Regan yang sudah duduk di karset miliknya. Kebetulan ayah lagi banyak kerjaan, sayang. Jadi ayah tidak boleh ikut. Kita hanya akan liburan berdua saja, oke? Ujar Zara sambil fokus pada kemudinya. Tapi, kenapa Oma menangis saat kita pergi? Oma sedih ya? Regan kembali melontarkan sebuah pertanyaan yang berhasil membuat Zara semakin bersalah. Mungkin Zara bisa meninggalkan Daven begitu saja, tetapi dengan Tari, dia sudah menganggapnya sebagai ibunya sendiri. Zara berharap Tari akan memahami dengan keadaannya saat ini. Di sisi lain, Sarah juga sudah berjanji untuk tidak langsung meminta bercerai dan akan mempertimbangkan semuanya lagi. Untuk saat ini, Sarah hanya butuh waktu dan tidak ingin bertemu dengan suaminya dulu. Sebuah kontrakan 3 petak berdiri kokoh di pusat kota Jakarta. Nampak seorang wanita sedang asik menelpon seseorang. Benarkah sayang? Terus kapan kamu mau nikahin aku? Aku udah gak sabar jadi istri kamu. Ucapnya dengan suara manja. Sabar sayang. Tunggu sampai Zara kembali ke rumah. Dia sudah berjanji akan mengambil keputusan saat kembali nanti. Dan aku yakin, dia pasti akan meminta bercerai dariku. Sahut lelaki dari arah seberang. Semoga saja dia kembali secepatnya. Lalu, bagaimana dengan anakmu? Apa dia juga ikut dengan ibunya? Tentu, Regan tidak bisa berpisah dengan ibunya sebentar saja. Mungkin aku akan menelponnya sesekali, bagaimanapun juga dia tetap anakku Tan. Balas lelaki yang tak lain adalah Daven. It's okay, soal anak aku tidak akan mempermasalahkannya. Yang terpenting, aku mau kamu cepat-cepat nikahin aku. Tanya berjingkrak senang saat mendengar selingkuhannya memberi kabar baik. Tanya Aram Pratiwi, wanita inilah yang menjadi dalang atas keretakan rumah tangga Daven dan Zara. Tanya yang notabene mantan kekasih Daven masih belum bisa melepaskan Daven sepenuhnya. Perselingkuhan mereka terbilang sangat rapi, sampai-sampai usia pernikahan Daven dan Zara menginjak 7 tahun semua kebusukan mereka baru terbongkar. Itu pun karena niat licik Tanya yang sengaja menjawab telepon Zara di ponsel Daven. Saat itu, mereka tengah melakukan penyatuan di sebuah hotel. Daven yang kebetulan pergi untuk makan malam memanfaatkan keadaan untuk mengajak selingkuhannya memadu kasih. Sementara itu di tempat lain, Zara terus saja mengendarai mobilnya tanpa arah tujuan. Dia kalut dan bingung akan singgah di mana dan mengadu nasibnya pada siapa. Setelah kepergian orang tuanya, hanya sosok Daven dan Tari saja yang dianggap keluarga olehnya. Kalaupun dia akan kembali ke kampung halamannya di Jogja itu akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Rasanya Zara tidak tega untuk mengajak Regan bepergian sejauh itu. Sebaiknya aku menginap dulu di hotel. Aku akan memikirkan kembali saat keadaanku sudah membaik.
ucapnya bermonolog. Untung saja saat itu Zara mempunyai uang yang cukup di rekeningnya. Bahkan dia merasa beruntung karena bisa mengendarai mobil jauh sebelum menikah dengan Daven. Maklum, dulu saat masih jaya, Zara memang selalu dihujani dengan segala fasilitas yang mewah oleh orang tuanya. Zara memutuskan untuk singgah di sebuah hotel, sambil menggendong Regan dia bersusah payah menyeret koper berukuran besar. "Biar saya bantu," ucap seseorang lalu meraih handle koper milik Zara. "Ah, terima kasih. Tolong bawakan koper ini ke kamar ke-331. Ini untuk uang tipsnya," kata Zara sambil menyodorkan uang lembaran berwarna merah. Si lelaki dengan sopan menolak uang tersebut. Dia hanya tersenyum sambil mendahului Zara dan Regan yang saat ini sudah tertidur pulas. Sesampainya di depan kamar, si lelaki tersebut menatap Zara lalu bertanya, "Apa kau tidak mengenaliku?" Zara menatap si lelaki dengan bingung. Dia merasa tidak pernah mengenali sosok lelaki berpawakan tinggi tersebut. Setelah mengamati lebih cermat, Zara baru tersadar jika dia bukanlah karyawan di hotel tersebut. Pakaiannya bahkan terlihat seperti seorang bos di perusahaan besar. "Maaf, sepertinya kamu salah orang. Aku sama sekali tidak mengenalimu," jawab Zara jujur. "Ah tentu, banyak yang berubah dariku. Tapi, sejauh ini penampilanmu tidak pernah berubah ya."